الفاتحة والقبول تمام بالرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حبيبنا الله يغفر له ويرحمه وإن تعاون تذكر تذكر والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتابه يا الله يا رب يا رب. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين قال الدرس الرابع عشر. Di sini dalam kitab Is'af Talibi Ridhal Akhlaq bi Bayani Makarimil Akhlaq, di pelajaran yang ke-14 Al-Habib Umar mengetengahkan birrul walidain. Dengan beliau mengetengahkan ini dengan lugas gamblang. Birrul walidain yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Kita pahami, nanti kita akan bahas tentang ayat dalil di mana kewajiban kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Dan semoga Allah mencurahkan dan memberikan salam sejahteranya kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga dan kepada para sahabatnya, wa man ihtada bihudah, dan kepada orang yang mendapatkan petunjuk akan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita di antara orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, minal muhtadin, amin. Ya. Minal muhtadin al-akhyar, di antara orang-orang yang mendapatkan petunjuk yang baik. Wa ja'alanallahu mimman yahtadi bidzalika al-huda, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah di antara orang yang mendapatkan petunjuk tersebut. Amin. Petunjuk al-huda hudallah. Petunjuk itu adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Innal huda hudallah. Sesungguhnya yang disebut dengan petunjuk itu adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang mau mendapatkan petunjuk, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mau mendapatkan taufik, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan ada wabillahi taufik wal hidayah. Dengan taufik dan hidayah, dengan kemudahan melakukan ibadah, dan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa islamu min jami'i anwa'il fitani, dan semoga selamat dari berbagai macam fitnah. Fitnah zaman, fitnah dunia, wa zayghi war radi, dan fitnah ketergelinciran dan buruk. Amin. Itu minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia Allah yang maha memberikan keamanan buat orang-orang yang takut. Ya manal khaifin najjina mimma nakhaf. Wahai zat yang memberikan keamanan buat orang-orang yang takut. Najjina mimma nakhaf, berikan keselamatan kepada kami apa yang kami merasa takut. Ya manal khaifin sallimna mimma nakhaf. Wahai zat yang memberikan keamanan buat orang-orang yang takut, salimna, berikan keselamatan kepada kami, salimna mimma nakhaf, apa yang kami takut. Ya Allah, mudah-mudahan doa yang sebagaimana doa baginda Rasulullah dan keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan mereka para ulama-ulama saleh
kita bisa mengikuti doa-doanya mereka. Amin ya rabbal alamin. Ya manal khaifin aminna mimma nakhaf. Wahai Zat yang maha memberikan keamanan bagi orang-orang yang takut, berikan keamanan kepada kami. Mimma nakhaf, terhadap apa yang kami merasa takut. Amma ba'du, adapun setelah itu, innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Dialah Allah Subhanahu wa taala semulia-mulia yang memberikan kemuliaan dan baik-baik yang memberikan kasih sayang. Amma ba'du, adapun setelah itu, artinya setelah memuji kepada Allah dan bersalat kepada baginda Rasulullah, fa inna akhlaqa hadzal islamil azim, maka sesungguhnya akhlak Islam yang sangat agung ini, la tazalu anwaruha tamla'u jawanihal muslimi al-mustaqim. Selalu cahaya-cahaya akhlak tersebut masuk ke relung-relung muslim yang istiqamah. Wala tazalu tunawwiru majalati hayatihi binurillahil azim, dan selalu memberikan cahaya di seluruh tempat kehidupan dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Mau di berbagai macam lini mendapatkan kasih sayang dan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita minta, karena memang akhlak itulah akhlak yang telah diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan akhlak Islam. Hatta yahda lahul bal, sampai tenang pemikiran. Orang kalau sudah menjalankan akhlak nabawiyah, sudah mengikuti akhlak baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mempunyai pola pemikirannya itu tenang, kehidupannya tenang. Wala yasta'i wala yattasi'a fil istigrari lahul majal. Wala yattasi'a fil istigrari lahul majal, dan tidak memperbanyak untuk mencari-cari tempat. Artinya mereka orang-orang yang sudah mendapatkan cahayanya Allah Subhanahu wa taala, di mana saja mereka berada, mereka dapat cahaya Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja mereka berada. Wa inna mimma jaa 'anil kabiril muta'ali min hadhil akhlaqil fadilati, dikatakan oleh Habib Umar di sini, dan sesungguhnya apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang maha besar lagi maha tinggi, itu diantaranya akhlak yang istimewa, birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua ini akhlak yang sangat istimewa, bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin orang bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala tapi dia ingkar kepada kedua orang tuanya? Bagaimana mungkin dia bisa menjalankan syariat baginda Rasulullah kalau dia sendiri tidak berbakti kepada kedua orang tuanya? Betapa peranan berbakti kepada kedua orang tua peranan yang sangat besar, dan bahkan menjadikan kebahagiaan anak atau keburukan anak di dunia atau di akhirat, bahkan itu dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Beruntung orang yang masih mempunyai kedua orang tua dan dia bisa berbakti. Beruntung. Dan merugi orang yang masih mempunyai kedua orang tua tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah. Artinya dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Birrul walidain, yaitu melakukan kebaktian bakti kepada kedua orang tua. Wa huwa amrun 'azzamati syari'atu sya'nah. Ini berbakti kepada kedua orang tua adalah satu urusan yang diagungkan syariat. Syariat mengagungkan urusan berbakti kepada kedua orang tua. Wa rafa'al Qur'anu makanahu, dan Al-Qur'an meninggikan derajat tentang permasalahan bakti kepada kedua orang tua. Wa tawalla al-'abdu bi nafsihi bayanahu, dan bahkan Allah sendiri langsung yang menjelaskan tentang penjelasan berbakti kepada kedua orang tua. Allah langsung, Allah sang Khalik
Sang pencipta kita, Allah yang mengadakan kita, Allah yang maha menentukan keadaan kita, zahir batin kita, dan bahkan kedua orang tua kita ditentukan oleh Allah. Allah sendiri yang langsung menjelaskan tentang bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua. Artinya ini urusan penting kalau begitu jadinya. Bima'na, maksudnya ini wa amrun tagumu bil hayatu ala wajhihal jamil, urusan yang memang berdiri dengan sendirinya untuk dijalankan dengan perjalanan yang indah. Fi ma'rifatil ma'rufil jamil, dalam mengenal kebaikan yang sangat indah. Bimana artinya an aktsaru umamil kufri, kebanyakan orang-orang kafir, lihat, kebanyakan mereka orang-orang kafir, komunitas mereka orang-orang kafir, allati lam tadkhul fi syari'ati, yang mereka tidak masuk dalam syariatul Islam, la ta'rif lil walidain haqqan, itu tidak mengenal bahwa di dalam kedua orang tua itu ada hak. Dia tidak tahu bahwa orang tua ada haknya buat dia. Dia tidak tahu kewajiban dia untuk menjalankan bakti kepada kedua orang tuanya. Idza kabira idza dha'ifa, jika kalau misalnya kedua orang tuanya sudah dewasa, sudah tua atau lemah, apa yang mereka lakukan tuh orang-orang kafir? Tidak tahu. Karena memang tidak diajarkan. Di kitab suci mereka tidak diajarkan, dalam kajian-kajiannya mereka tidak. Yang mengajarkan ini semuanya adalah Islam dengan jelasnya Al-Qur'anul Karim. Wadih, sangat jelas. Nah, penjelasan ini yang seharusnya kita pahami ketika langsung dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini urusan agung, bukan main-mainan, yang dimana amal ibadah bisa diterima atau tidak tergantung kepada bakti dia kepada kedua orang tua. Dan bahkan dalam salah satu hadis baginda Rasulullah, ridallah fi ridal walidain, ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Wa sakhatullah fi sakhatil walidain, dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Bagaimana mungkin? Apalagi itu adalah ibu yang disabdakan oleh baginda Rasulullah, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu berada di bawah kaki ibu. Indah sekali. Bagaimana kita bisa durhaka kepada kedua orang tua, sementara baginda Rasulullah mengajarkan kepada kita keindahan kita ada di kedua orang tua, corak kehidupan kita ada di kedua orang tua. Ketika kita bisa berbakti kepada kedua orang tua, berarti kita orang yang saleh, baik. Berapa banyak orang ahli ibadah, zikir, mau orang baik, tapi kalau kedua orang tuanya dia tidak baik, maka dianggap dia tidak baik. Walaupun dalam tatanan masyarakatnya, Masya Allah, dia menjalankan aturan, dia kelihatan orang-orang saleh, ibadahnya Masya Allah, semua Masya Allah, tapi dia tidak berbakti kepada kedua orang tua. Tidak diangkat. Tidak diangkat. La sa'adata fid dunya, la sa'adata lahu fid dunya wala fil akhir. Tidak ada kebahagiaan buat dia di dunia maupun di akhirat. Dia tidak mengenal jati diri. Kalau ada orang tidak berbakti kepada kedua orang tua, dia tidak mengenal jati diri dan tidak mengenal dirinya sendiri. Dia dari mana berada? Dia dari mana berada? Apalagi dia menyesali kehidupan yang ada. Ya Allah, kenapa bapak saya fulan bin fulan, ya Allah. Ya Allah, kenapa ibu saya fulanah binti fulan. Itu anugerah indah. Itu pemberian Allah yang sangat agung. Orang tua kita fulan bin fulan, ibu kita fulanah binti fulan. Itu anugerah teranggung yang Allah berikan kepada kita setelah nikmatul iman. Setelah nikmat Allah memberikan kita Nabi Muhammad buat kita, itu anugerah kedua orang tua. Jangan disia-siakan. Selagi masih ada orang tua, disia-siakan. Tidak berbakti kepada keduanya, atau di antara keduanya masih ada, kemudian juga dia menyia-nyiakan berbakti kepadanya, itu merugi, sangat-sangat merugi. Orang merasakan sebuah nikmat ketika nikmat tersebut masih ada, tapi ketika sudah tiada, dia merasakan Allahu Akbar, kegetiran yang sangat luar biasa, penyesalan yang sangat dalam. Ya Allah, sang anak berkata, ya Allah, coba masih ada ibu, coba, dengan mengatakan seperti itu, coba masih ada bapak, coba. Tapi ketika itu sudah terjadi, qadarullah kan, ketentuan Allah Subhanahu wa taala sudah terjadi.
Gitu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, masih beruntung jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang masih menjumpai orang tua secara lengkap atau di antara salah satu keduanya. Dan andaikan keduanya sudah meninggal dunia, masih ada bakti. Doa. Doa. Sebagaimana sabda Rasulullah, awwaladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang selalu mendoakan orang tua, yang selalu ziarah akan kuburnya, ziarah rutin, dia ziarah ke kubur orang tuanya. Kalau dia bisa ziarah ke kubur mereka para aulia Allah, kenapa dia tidak ziarah ke kubur orang tuanya? Sementara kubur orang tua sangat-sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin ada orang melazimkan ziarah wali, tapi kedua orang tuanya tidak diziarahi? Bagaimana mungkin? Tembusan ridha karunia Allah itu dari kedua orang tua. Ridha. Wa innal katsira minhum, kebanyakan di antara mereka meniyadhabu bi abi aw ummi, ada yang menaruh bapak atau ibunya. Ini di negara mereka orang-orang kafir, dikatakan oleh Habib Umar, dengan tinjauan yang beliau lihat langsung atau tinjauan yang beliau faham, ila amakinid dawlati, itu menaruh bapak atau ibunya diurus oleh negara atau diurus oleh yayasan. Biasa kan? Dan banyak akhirnya umat-umat Islam mengikuti hal tersebut. Bapaknya udah tua, ditaruh di yayasan. Ibunya udah tua, ditaruh di yayasan. Dengan alasan berkumpulnya dia dengan aki-aki dan nini-nini. Oh, dia girang. Padahal dia nggak mau melakukan kebaikan kepada kedua orang tuanya. Padahal di situ letak surga anak kepada kedua orang tua. Sabar. Belum makan ngaku udah makan, atau udah makan ngaku belum. Apalagi kalau di antara keduanya sudah mulai pikun. Sabar. Orang-orang boleh bisa mendikte kita, menyalahi kita. Gimana sih ibu kamu belum makan? Ya kan, orang nggak perlu komentar. Kan kita yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita kasih makan dengan layaknya, dengan sentuhan nikmatnya. Gitu. Apakah kita tidak pernah lupa ketika kita masih kecil? Kedua orang tua kita, Masya Allah, capek bapak kita mendidik kita. Pagi, siang, sore, malam ibu kita mendidik kita. Bapak kita tak kenal hari, tak kenal malam. Sesuap nasi, capek. Ibu kita, Masya Allah, betapa ketika kita masih bayinya rewel, sakit, apakah kita tidak pernah memahami itu semuanya? Karena tidak ada ikan yang tak bertulang. Tidak ada ikan yang tak bertulang. Walaupun itu adalah ikan presto, kan tetap ada tulangnya. Dan tidak ada orang tua yang tidak salah, ada, tapi tidak kita ungkapkan kesalahannya, dan kita tidak lihat kesalahannya, yang kita lihat keagungan, kebaikannya. Apalagi kalau orang tua sudah meninggal. Kalau dalam sabda Rasulullah, untuk orang yang sudah meninggal saja, udzkuru mahasina mautakum, sebut-sebut kebaikan orang yang sudah meninggal di antara kalian. Apalagi itu adalah orang tua kita. Lupa. Yang ada adalah sisi baik. Adanya aku di alam dunia kan gara-gara ada bapak dan ibu. Itu dia. Ada aku, sekarang aku alhamdulillah sehat. Aku punya ini dan itu, aku punya ini dan itu. Allahu Akbar, boleh. Apakah kacang lupa akan kulitnya? Apakah anak lupa akan jati dirinya bahwa dia dari kedua orang tuanya? Ditimang-timangnya kita di masa kecil, capeknya kita dipijat, Masya Allah, diberikan kita qasidah, diberikan kita kelembutan dari kedua orang tua kita. Capek mereka demi kita, ya capek mereka tapi demi kita. Capek
capeknya kita, lemahnya kita, sakitnya kita, kesejahteraannya kita, bahkan sampai sakitnya kita, pendidikannya kita, terus tak henti-hentinya orang tua memikirkan kita. Bagaimana bayarannya kita untuk ngajinya, untuk pendidikan dan sebagainya. Capek orang tua, ya Allah, gali lubang, tutup lubang. Baru aja minjem duit, kemudian bayar utang, minjem lagi. Buat siapa? Buat kita. Buat kita. Belum bayaran, gak punya duit. Allahu Akbar. Mereka rela nggak makan, tapi demi anaknya makan. Gak apa-apa, duit saya buat anak saya, nggak apa-apa, saya nggak makan. Tuh lihat, makanya dikatakan cinta orang tua, kasih sayang orang tua sepanjang zaman, dan cinta anak sepanjang gala. Betul, sangat-sangat betul. Ada satu kejadian di mana ada anak durhaka kepada ibunya, sangat-sangat durhaka, sangat durhaka. Dia dijanjikan oleh orang, kalau misalnya mengambil jantung ibunya, dia bakal mendapatkan duit yang sangat banyak. Untuk cuma sekedar mendapatkan duit yang banyak, dia tega untuk mengambil jantung ibunya. Ibunya dibekep, kemudian diambil jantungnya, kemudian dibiarkan begitu saja. Sudah dapat jantung, sudah dapat jantung ibunya, dan ibunya tidak merasa bagaimana-gimana, tidak nangis, tidak apa. Dia anak bergembira untuk mendapatkan jantung ibunya. Setelah itu dia lari untuk memberikan jantung kepada orang yang bakal memberikan duit kepada dia. Terjatuhlah tuh anak. Ketika itu ibu dalam keadaan berdarah. Saya mengatakan, kenapa nak? Tuh lihat, padahal jantungnya baru diambil oleh anaknya. Nah, ada apa nak? Nah, ada apa nak? Allahu Akbar. Lihat, jantung ibu diambil oleh sang anak. Berlari sang anak untuk memberikan jantung kepada orang lain demi duit. Terjatuh dia, orang ibunya nangis. Nah, ada apa nak? Nah, ada apa nak? Nah, ada apa nak? Terbangun, ibu tersebut jatuh lagi. Terbangun, ibu tersebut jatuh lagi. Untuk menolong ibu, untuk menolong anaknya. Ya Allah, tuh lihat, hatta orang tua melihat akan keburukan anaknya, tidak ridha kalau anaknya itu dalam keadaan duka. Biarkan orang tua yang duka, biarkan orang tua yang meninggal, biarkan orang tua yang sakit demi anaknya. Allahu Akbar. Ini Allah memberikan di alam dunia. Allah mempunyai 100 kasih sayang. Allah mempunyai 100 kasih sayang. Allah taruh 99 di dalam surga, 1 di dunia. Betapa rasa cinta ibu atau orang tua kepada anaknya. Dan bahkan singa sendiri tidak bakal mau memakan anak singanya. Anaknya sendiri nggak bakal mau dimakan. Kenapa? Dia tahu bahwa itu adalah anaknya. Itu singa, itu macan, itu binatang. Betapa orang tua gak tega dia. Sungguh dia tidak tega. Kehidupanku ada dalam letak kehidupan anak-anakku. Tuh lihat, orang tua seperti itu, bahagia dan bangga ketika anaknya dalam keadaan cerdas dan sehat. Walaupun orang tua ketika itu dalam keadaan jatuh sakit, capek, sakit, tapi ada satu kegembiraan tersendiri ketika melihat anaknya sehat dari sakitnya. Di malam hari berdoa, ya Allah, sembuhkan anakku. Dalam ziarahnya dia berdoa, ya Allah, sembuhkan aku. Dalam munajat kepada Allah dia berkata kepada Allah, ya Allah, sembuhkan anakku. Jarang sekali anak berdoa kepada Allah dengan kata, sembuhkan ibuku ya Allah, sembuhkan bapakku ya Allah. Pantas Allah menjelaskan, pantas. Saking Allah sayang kepada hambanya. Wahai hamba, jangan kamu lupakan dong jati diri engkau. Sakit
Seakan Allah berfirman seperti itu. Manusia, jangan kau lupakan jasa kedua orang tua engkau. Seakan Allah berfirman seperti itu. Lihat di negara yang kelihatannya maju, hebat, pendidikannya serba, tapi ketika mereka mempunyai orang tuanya ditaruh di yayasan. Anaknya kaya, luar biasa, orang tuanya ditaruh di yayasan. Liyakuna ma'al ajazati, agar bersama dengan orang-orang tua yang lain, kumpul dengan orang tua lain. Allahu Akbar. Sebegitu teganya anak menaruh orang tua di yayasan. Allahu Akbar. Dosa besar. Orang tua, setega-teganya yang seharusnya yang kita lakukan, harta yang kita miliki, bahkan enta wa maluka li walad li abika, anta wa maluka li abika, dalam sabda Rasulullah. Engkau dan bahkan harta engkau punya bapak engkau, punya bapak engkau, punya orang tua engkau. Sang anak memberikan duit kepada orang tuanya tanpa izin istri, sah. Dan tanpa izin sekalipun nggak ada masalah, karena dirinya saja punya orang tua. Di mana laki-laki di hadapan kedua orang tuanya jauh lebih istimewa daripada istrinya. Hatta istrinya saleh, tetap kedua orang tuanya lebih istimewa daripada istrinya. Lain halnya ketika sang perempuan yang kalau sudah dinikahi, maka suaminya jauh lebih istimewa dari kedua orang tuanya. Aneh, setiap anak memberikan harta, memberikan sesuatu kepada orang tuanya harus izin kepada istrinya, dan dilarang dan mengiyakan akan larangan. Tidak, yang seperti itu tidak patut untuk minta izin, tidak patut untuk taat, tidak patut untuk mukhalafah kepada kedua orang tua. Wa ma'al ladzina tar'a duwaluhum ba'dha masalihim, serta orang yang ditanggung oleh negara untuk kemaslahatan mereka. Kan ada dalam negara di panti-panti jompo, di panti-panti asuhan, ya Allah, kita ditaruh panti jompo. Otaknya di mana? Otaknya di mana? Akal pikirannya ditaruh di mana? Kalau orang tua ditaruh di panti jompo, ditaruh di yayasan. Kita punya kekuatan untuk cari duit untuk kedua orang tua kita. Apa yang mau, apa yang dia mau kasih. Satu kita pinjam sana dan sini untuk kedua orang tua kita. Gak apa-apa pinjam sana dan sini untuk kedua orang tua kita. Kita bayar, kita tulis. Idza tadayantum bidainin faktubuh. Jika kalian berhutang, tulis hutang agar kita tahu. Jangan sampai kita berhutang kemudian meninggal dunia masih berhutang. Naudzubillah, naudzubillah. Tulis. Fa yukhrijuhu min baitihi, dia keluarkan orang tuanya dari rumahnya. Wa yudhibu bihi ila baiti dha'fa wal 'ajazati, kemudian dia taruh orang tuanya di rumah panti jompo yayasan. Fa yad'uhu hunaka, dia taruh di sana. Astaghfirullah. Akal siapa yang berkata seperti itu? Alam pikiran mana yang mengatakan seperti itu? Ilmu apa? Ketinggian ilmu mana yang bisa memahami hakikat kehidupan seperti itu? Astaghfirullahaladzim. Haluhum al-aba hakada, keadaan mereka dengan orang tuanya seperti itu. Allahu Akbar.
Ya Allah, kalau sudah seperti itu bagaimana kelanjutan dunia dan kelanjutan anak tersebut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa na'akasa dzalika aidan 'ala al-hali ma'al abnah. Kebalikan yang demikian itu terhadap anak-anaknya. Fakam min ulaikal kuffari idza kabura ibnuhum. Berapa banyak dari mereka orang-orang kafir. Lihat orang-orang kafir, orang yang tidak menyembah Allah, orang yang bukan muslim, itu adalah orang kafir, orang musyrik. Ketika anaknya besar, gala, kemudian berkata, al-ghurfatul lati taskunu fiha fi baiti, rumah yang engkau tinggal di rumahku ini, kata orang tua, imma an tadfa'a ijaran 'alaiha, engkau bayar. Allahu akbar. Sebegitu teganya orang tua. Dan ini dalam kehidupan mereka orang-orang kafir. Sama anaknya dia mengatakan bayar. Au takhruja, atau engkau keluar dari rumah. Astagfirullah. Ya ada. Orang tua kerja untuk anak, untuk istri. Nah, bapak kerja untuk anaknya, buat ibu. Nah, tuh lihat. Nah, sebegitu tega. Alam pemikiran mana lagi yang berkata seperti itu? Ilmu mana saja, ilmu apa yang berkata seperti itu? Apakah mereka berada di dalam negara atau negara yang maju, kemudian mereka mengatakan bahwa mereka adalah negara yang paling hebat, tapi kondisi mereka kepada kedua orang tua dan kepada anak-anaknya runtuh. Tidak ada hebat di antara mereka. Tidak ada kemajuan di dalam kepribadian mereka, atau bahkan di negara mereka. Tidak ada kemajuan. Apakah ini yang disebut dengan taqaddum, kemajuan? Yang ada kemunduran, kemerosotan, kehinaan dan kelaknatan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Li usakkina ghairaka fiha, untuk aku tempatkan orang lain di kamar tersebut. Kalau wahai engkau ya anak nggak mampu bayar, akan aku keluarkan dan aku ganti orang lain. Astagfirullah. Kita terkadang kita punya anak kita udah nikah, ngomong ke kita, Pak, di rumah belum ada lauk. Tuh orang tua nangis. Menjerit. Anak kita belajar di pesantren, di sana atau di sini. Tuh kita belajar di pesantren ditarik. Kepapahan mereka tentang ekonomi, ketiadaan mereka tentang ekonomi, nangis mereka. Pak, anak gak punya duit, Pak. Betapa luar biasa akal pikiran sang bapak. Tidak bisa tidur dia, otaknya berjalan. Tidurnya dia mempunyai otak yang berjalan. Makannya dia tidak nikmat, keberadaannya dia tidak nikmat sebelum dia mentransfer duit untuk anaknya yang jauh di sana. Dia tidak mau mendengar anaknya susah. Dia tidak mau anaknya tidak makan. Tapi dikatakan oleh Al-Habib bin Malik di sini, betapa mereka orang-orang kafir seperti itu, kita jauh dalam rahmah, jauh dalam syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ajartuha alaihi, dan akan aku sewa. Kalau engkau nggak mampu bayar, aku sewa. Hadzal ladzi ya'ishunahu al-yawm. Inilah yang sekarang mereka berada dalam kehidupan dalam negara-negara maju, negara super power. Itu yang terjadi. Apakah kita berkiblat
dengan model seperti itu? Apakah masih tetap kita banggakan mereka? Kita tidak membanggakan hati Rasulullah. Kita tidak membanggakan Rasulullah, keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah, para tabi'in, mereka para aulia, mereka para ulama saleh. Apakah kita tidak berkiblat kehidupan kita dengan mereka? Wa hadzal hal alladhi yu'ayishunahu al-yawm. Keadaan seperti inilah yang mereka sekarang hidup. Fi katsirin min duwalihim, di sebagian banyak negara maju, negara superpower, sampai negara berkembang, atau bahkan sampai negara miskin. Bainama ta'khudhu bahrijatul madahir wa zakharifi uqula ba'd al-muslimina, keterpesonaan secara zahir dan hiruk pikuk itu mengambil akal sebagian orang-orang muslim. Fala yatasawwaru hadza an waqi'ihim fi buldanihim. Ini tidak bisa dibayangkan dalam realita kehidupan mereka dalam negara mereka. Allati yasifunaha bitaqaddumi masalan, yang mereka sebutkan mereka adalah negara maju. Contohnya, mereka mengatakan ini negara maju, tapi sama orang tuanya tadi diungkapkan ini adalah negara maju, tapi sama anaknya, ya Allah, apa ini yang disebut dengan kemajuan? Hakikatan, secara hakikat kata Al-Habib Umar, at-taqaddumu fi ta'alimil muakhiril muqaddim, bahwa kemajuan dalam pola al-muakhir al-muqaddim jalla jalal itu dalam pembelajaran dari Allah Subhanahu wa taala yang maha mendahulukan, yang maha memundurkan atau yang maha memajukan, alladzi huwa a'lamu bimasalih ibadi, yang Allah sangat tahu akan kemaslahatan hambanya, wa a'lamu bima yarfa'u sya'na khalqi, dan dialah Allah yang maha tahu untuk meninggikan derajat makhluknya. Untuk derajat manusia, Allah yang maha memberikan itu semuanya. Allah maha tahu, betul-betul Allah maha tahu dengan lengkapnya. Ala anna katsiran minal umami tahmiluhum tabi'atuhum wa fitratuhum ala ma'rifati syai'in min haqqil walidi awil walidah. Banyak dari komunitas-komunitas mereka, tabiat mereka, kesucian mereka mengenal sebenarnya tentang hak bapak dan ibu seharusnya, dan mereka tahu apa yang harus mereka lakukan kepada bapak dan ibunya. Walakin bil ittisal bil iman wa syar'illah, dan itu semuanya dengan bagaimana menyambungkan iman dan syariat Allah. Ta'dhumul manzilatu, satu kedudukan bisa menjadi besar, wa ta'khudhu majalan ghaira majaliha at-tabi'i, dan memenuhi tempat-tempat yang bertabiat tidak bagus menjadi tabiat yang bagus. Bal bajalun ma'al fitrati mustaqim, dan bahkan tempat tersebut mendapatkan tempat yang sesuai dengan akal mustaqim, berjalan dia dengan semestinya. Dalam satu perjalanan, kalau misalnya orang tua, anak dia mengetahui apa yang harus dilakukan kepada kedua orang tua, ini perjalanan yang lurus, ini perjalanan yang abadi, ini perjalanan yang indah. Bisirin, karena di situ ada satu rahasia, dita'zimin, satu pengagungan, wa takrimin, satu penghormatan, syara'ahul ladzi khalaqa jalla jalaluh, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala maha mencipta, wa ta'ala ta'azamatu, dan keagungannya Allah maha tinggi. Wa 'inda dhiya'il haqa'iqil imani wa husni tarbiyati yafutu hadzal khuluq, dan ketika tiadanya hakikat iman dan ketiadaan kebaikan pendidikan, maka akhlak seperti ini sudah tiada. Kalau orang nggak punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin dia mengenal cara berbakti kepada kedua orang tua? Tidak tahu. Karena orang bisa mengenal ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang Al-Qur'anul Karim itu adalah firman Allah.
dan itu adalah kajian yang langsung dari Allah untuk Rasulnya, baginda Rasulullah. Kemudian diajarkan oleh baginda Rasulullah untuk umat ini. Orang yang jauh dari Allah, bagaimana mungkin dia mengenal kesejukan untuk bisa berbakti kepada kedua orang tuanya? Fatasul syaqwa min ugugil abna'i wal banati, maka akan terjadilah banyak permasalahan-permasalahan di mana putra dan putri sudah banyak durhaka. Bahkan di dalam kaum muslimin sendiri, ketika mereka salah memberikan tarbiyah, pendidikan kepada anak-anaknya, boleh jadi mereka udah keluar S1 atau S2 atau bahkan S3, hebat mereka secara pendidikan, tapi ketika mereka sudah menjadi doktor, dia lupa bagaimana caranya berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan untuk cium tangan kepada kedua orang tuanya saja mengatakan aneh. Untuk cium tangan kepada kedua orang tuanya, Allahu Akbar, nggak mau cium tangan kepada kedua orang tuanya. Nggak bisa mengucapkan salam, assalamualaikum Pak, ketika mau berangkat dari rumah. Ketika sampai ke rumah dia tidak cium tangan, dianggap biasa saja, sebagaimana anak hewan keluar kandang sebegitunya, masuk kandang lagi. Pendidikannya tinggi, tapi apakah mereka mempunyai satu kekuatan besar menjalankan akhlak baginda Rasulullah, yaitu berbakti kepada kedua orang tua? Allahu Akbar, salah didik. Berapa banyak orang tua memberikan salah asuhan kepada anaknya, salah. Akhirnya yang terjadi adalah layangan putus. Yang terjadi adalah layangan putus, di mana kejadian sudah berantakan semuanya. Layangan putus, berantakan semuanya. Allahu Akbar. Kehidupan dia dengan orang tuanya layangan putus, kehidupan dia dengan anaknya layangan putus. Dia tidak mengenal Allah. Coba dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau udah kenal Allah pasti dia bakal berbakti kepada kedua orang tua. Pasti. Kalau dia mengamalkan ajarannya Allah dan ajaran baginda Rasulullah, pasti dia berbakti kepada kedua orang tua. Pasti. Karena tidak bakal terjadi orang berbakti kepada Allah, melakukan kebaikan, ibadah kepada Allah dan Rasulullah, kemudian dia berdurhaka kepada kedua orang tuanya. Enggak mungkin. Dan tidak mungkin terjadi, dan tidak akan terjadi. Karena keduanya itu satu hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembah Allah, sembah Allah. Siapa? Jangan kalian menyekutuai Allah dan melakukan kebaikanlah kalian kepada kedua orang tua. Wa'budullah, Allah, Allah. Diajarkan Allah, Allah. Allah, enggak kayak gini, enggak. Allah, Allah. Diajarkan anak ketika masih kecil. Kalau dulu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika masa kecilnya selalu dibangunin sama orang tuanya di masa tahajudnya. Gom-gomnya Abdul Qadir. Allah, itu bayi masih Allah. Sejarah kita punya guru, gurunya Habib Umar, Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir, Khalifatul Aslaf, Al-Qutb Rabbani. Itu Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad pun dalam satu sejarahnya, di mana ketika masih kecilnya dibangunin sama orang tuanya di waktu tahajud. Allah, Allah, diajar. Ada anak dulu diajarkan tuh masih kecil, Umar masih bayi. Allah, belum bisa memang. Allah, diajarkan. Allah akan bisa. Kalau burung beo aja diajarin, burung beo diajarin, cetok, bisa. Itu burung beo bisa diajarin ngomong cetok. Ini anak yang lebih daripada burung beo. Bisa dia mengatakan Allah, masih bayi. Dia bisa ngucapin Allah, 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 Allah. Allah, tanamkan Allah di dalam kehidupan Allah, Allah. Bukan yang lain. La ghaira wa la siwa, bukan yang lain tapi Allah. Makanya seringkali ulama-ulama kita selalu kalau misalnya jari telunjuknya selalu mengajarkan kepada anak atau murid, istri dan sebagainya Allah, terus Allah lagi, Allah, Allah lagi. Orang nggak ngeliat, orang nggak ngerti. Apaan di atas, apaan di bawah. Ini Allah lagi ngajar kita untuk nyebut nama Allah. Ada orang nggak tahu apa di atas apa tuh. Allah, Allah. Ajarkan anak kita Allah. Maka anak kita bakal berbakti kepada kita. Ketika sedini mungkin kita ajarkan anak kita untuk mengenal Tuhannya,
untuk mengenal Allah, maka sedini mungkin pula anak kita bakal berbakti. Masya Allah. Allahu Akbar. Wa khurujuhum 'an ta'ati, dan keluarnya mereka dari taat, ya Allah. Wa ma kullu dzalika illa li annahum lam yastawghu syarabal iman. Yang demikian itu terjadi karena mereka tidak mendapatkan sentuhan iman. Orang-orang yang seperti itu tidak mendapatkan sentuhan iman, tidak tahu bagaimana caranya berbakti kepada kedua orang tua, tidak tahu bagaimana caranya mendidik anak, tidak ada sentuhan iman. Dan mereka tidak berusaha untuk mendapatkan sentuhan tersebut. Mereka enggak hadir di majelis, mereka enggak dekat dengan mereka para ulama, dan mereka selalu sibuk dengan dunia. Kalau udah bicara dunia, meeting ditambah meeting ditambah meeting. Kalau disuruh ngaji dengan banyak alasan, bukan 1001 alasan, bahkan 1.000.001 alasan untuk mengatakan sibuk. Ana masyghul, aku sibuk. Diajak ngaji pagi, siang, sore, malam. Anaknya nggak pernah diajak ngaji ke masjid mushola. Yang pada akhirnya anaknya tumbuh berkembang menjadi dewasa, lupa kepada masjid mushola. Dianggap masjid mushola itu tempat lari-larian, tempat permainan. Nggak pernah diajak oleh orang tua. Nggak pernah dikasih tahu bahwa nah ini loh ulama, ini nah orang-orang soleh. Nggak pernah diajak. Gitu. Dianggap ulama adalah siapa? Astagfirullahaladzim. Maka orang tua tersebut, hatta mereka orang soleh, ketika mau memasuki surganya Allah, akan ditarik oleh anak-anaknya. Entar dulu Pak, Bapak nggak ngajarin saya ngaji, Bapak nggak ngajarin saya untuk kenal Allah, Bapak nggak mengajarkan saya untuk mengenal Rasulullah. Ayo Pak, bareng-bareng ke dalam neraka. Masuk semuanya ke dalam neraka. One family, satu keluarga besar masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Walam tahilla fi qulubihim haqa'iqul i'dhami lirrahmani jalla jalaluhu. Dan tidak ada di dalam hati mereka itu pengagungan kepada Allah, jelas. Bagaimana mungkin ada pengagungan? Kenal saja tidak, membaca Al-Quran saja tidak, kenal ulama, belajar ngaji tidak. Fana'akasa ala hada. Kebalikannya ini, annahum lam yu'adzibul aba, mereka tidak bakal mengagungi orang tua. Gak ada rasanya mengagungi orang tua, menghormati orang tua, tidak. Orang tua udah gak perlu disayang, orang tua gak perlu dibela, orang tua gak perlu diberi, orang tua gak perlu didekati, orang tua gak perlu. Yang ada orang tua adalah serba disalahkan. Yang ada adalah orang tua yang serba ini dan itu. Seburuk-buruk orang tua sampai hari kiamat itu adalah orang tua. Tapi sebaik-baik istri, bisa jadi di akhir kehidupannya dia tidak beristrikan dia lagi. Ingat, seburuk-buruk orang tua dia masih tetap orang tua dunia dan akhirat. Tapi sebaik-baik istri belum tentu bakal abadi. Berapa banyak dalam catatan di KUA dan di pengadilan agama dan sebagainya, usia-usia yang sebentar lagi meninggal dunia, kemudian pada akhirnya mereka cerai. Usia 80 tahun cerai, la haula wala quwata illa billah. Besoknya meninggal, cerai. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, udah tua bangka. Mereka udah mempunyai cucu dengan banyaknya, cerai. Dengan satu permasalahan, itu dia. Satu permasalahan, layangan putus. Layangan putus lagi, layangan putus lagi. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Lianna man 'azzama Allah 'arafa anna Allah al-'azim amarahu bi ta'zimi abihi wa ta'zimi ummihi. Karena orang yang mengagungkan Allah, dia tahu bahwa Allah yang Maha Agung itu memerintahkan dia untuk mengagungkan bapak dan ibunya. Ini kalau misalnya kita tahu Allah, kita tahu Allah, Allah Maha Agung. Allah mengajarkan kita untuk betapa kita mengagungkan kedua orang tua kita. Berarti kan
nggak mungkin orang melakukan ibadah kepada Allah hebat kemudian nama orang tua dia durhaka, nggak mungkin. Penjelasannya masih panjang lebar, sebagaimana nanti dalam Al-Quranul Karim dengan jelas dan gamblangnya. Wabil ihsani ilaihima, dan untuk melakukan kebaikan kepada kedua orang tua. Dan apa yang sudah dia berikan kepada kedua orang tuanya nggak perlu untuk diungkapkan kembali. Yang terkadang kita sebagai anak terpleset kita mengatakan, kan udah dikasih. Apakah orang tua berkata seperti itu kepada anaknya? Nah, kan bapak udah ngasih engkau makan. Nggak seperti itu. Orang tua nggak pernah mengatakan kepada anaknya seperti itu. Engkau makan lagi, nah engkau makan lagi. Bahkan kalau misalnya ada makanan tidak dimakan oleh anaknya, orang tua marah. Tapi kenapa harta anak dimakan sama orang tua marah? Allahu Akbar. Harta anak, capeknya dia udah punya rumah, dia udah punya pekerjaan besar, kemudian dimakan oleh orang tua aja. Orang tuanya itu bapaknya ngambil cuma sekedar kopi saja, satu seduh susu, satu seduh, kemudian anaknya marah. Pak, Bu, kerja dong. Astagfirullah. Dan berapa banyak mereka orang-orang tuanya yang pada akhirnya dijadikan pembantu di dalam rumah tangga anaknya sendiri. Pak, Bu, daripada nggak ada pembantu, bapak aja ya yang jadi tukang bersih-bersih rumah. Ibu dah yang jadi pembantu untuk masak nasi. La haula wala quwwata illa billah. Yang jagain anak saya adalah ibu dah ya. Akhirnya seorang ibu yang sudah tua renta, yang seharusnya banyak zikir, banyak ngaji, akhirnya jagain cucunya. Dan inilah yang terjadi. Udah gitu mau lagi untuk diperalat oleh anaknya. Anaknya kerja, kemudian yang menjaga anak cucunya itu adalah kakeknya atau neneknya. Ini bagaimana? Inilah zaman dunia terbalik dunia yang model-model seperti ini. Bagaimana mau mendapatkan keberkahan orang tua, guru, ya? Bagaimana bakal mendapatkan keberkahan orang tua, guru kalau modelnya seperti ini? Jauh dari nilai berkah. Capek kakek dan neneknya jagain cucunya, bapaknya, ibunya enak-enakan dia kerja sana, pulang kerja ngopi. Tuh anak yang perempuan pulang kerja dia ke mall berserta dengan kawannya, tertawa terbahak-bahak, sementara anaknya sama kakek atau neneknya. Ini akal pemahaman yang seperti apa ini? Orang tua udah dari masa awalnya udah capek, kemudian masa menjadi kakek dan neneknya dicapekkan juga oleh cucunya. Walaupun kedua orang tuanya itu adalah ridha, tapi tidak sepantasnya anak melakukan seperti itu. Berhenti kerja, istri berhenti kerja, mau ngapain? Belaga. Suami dan istri kerja, kalau pada akhirnya menelantarkan anaknya. Sang istri berhenti kerja untuk anaknya, nggak punya anak, sampai dia pada operasi atau tabung, bayi tabung, dengan menggunakan bayi tabung, capek dia. Giliran udah punya anak, diserahkan, masih mending terkadang ditaruh di sana dan di sini. Orang lain yang mendidiknya, yang tidak ketahuan orang tersebut ahli agama atau tidak, yang makannya atau dia orang baik atau tidak, mengajarkan kepada anaknya. Terjadilah tuh anak distorsi sosial, atau terjadilah anak dia tidak mempunyai akal, bodoh dia, akhlaknya tidak mempunyai akhlak. Kenapa? Yang memberikan aturan, yang mendidiknya dia adalah orang-orang yang tidak pantas, ngomongnya tidak benar, pola pendidikannya tidak bagus, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah rela anak-anak kita diasuh oleh orang-orang yang tidak beriman? Anak-anak kaum muslimin diasuh oleh mereka orang-orang kafir, diajarkan ajaran-ajaran kafir, diajarkan ajaran-ajaran sesat, naudzubillah, tumbuh kembang maka menjadi durhaka kepada kedua orang tuanya. Naudzubillah. Kana ja'ana fil Qur'ani, sebagaimana yang telah datang kepada kita di dalam Al-Qur'anul Karim, yaqdi bi hukmin min Allah Subhanahu wa taala, yaitu memberikan hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhan engkau sudah memberikan hukum, alla ta'budu illa iyyah,
Jangan, nih hukum kandungan Al-Quranul Karim, di mana Allah berfirman, Allah ta'budu illa iya, jangan kalian menyembah kecuali Dia. Sembah Allah, jangan yang lain. Jangan kufuri Allah, jangan syirikan Allah. Tapi itu semuanya nyambung di satu ayat, wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua melakukan kebaikan. Sambung. Di mana kita mengesahkan Allah dan berlaku baik kepada kedua orang tua, sambung dan tidak bisa dipisahkan. Dan kajian ini semakin menarik insyaallah di kajian berikutnya, karena memang waktunya sudah di end, waktunya tamat insyaallah. Tapi insyaallah tamatnya akan ketemu di minggu berikut ini insyaallah. Al-Fatihah wal qabul wa tamam Rasulillah hadrati sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahil ghafuri lil 'abdi dzil ghururi wal farti fil umuri wa hamalatil humuri wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wa li anbiya khitama wa ala al-ali al-kirami والصحب كالنجوم في قلوة المرام للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى الله أشرفنا فتب علينا توبة توصيل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منانا باكتساب منا بالمصطفى نحظى من كل سوني صلى وسلم ربي عليه عند الحمد وآله وصحبه عداد طاش الصحب والحمد لله في البر والتنام